Justice. Aku kuliah di IKIP PGRI Bojonegoro jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 2A. Omaku ana ning Kunci Dender Bojonegoro. Stop, gantian. Kenalin guys, nama gue Ervita Nuswantari. Gue di sini kuliah di IKIP PGRI Bojonegoro, program Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dulu gue lahirnya itu di Jakarta, tapi gue tinggal di Tangerang, dan sekarang karena gue kuliah, jadi gue tinggal di Bojonegoro deh. Nggak tahu kenapa, kayaknya gue nyaman deh sama kota Bojonegoro. Iya, asik. Wes, kok malah ngelantur tawakmu iki? Wes, lanjut aja. Bentar. Sebelum lanjut, gue tuh pengen nanya deh, itu foto yang di belakang itu sebenarnya siapa sih? Kok kayak nggak asing banget ya? Coba dong kasih tahu gue. Oh alah, sing guriku toh. Oke, kene minggir sih. Ih, kok ngono Taufik Ismail. Lahir pada tanggal 25 Juni 1935. Beliau seorang penyair dan juga sastrawan Indonesia loh. Dan banyak juga penghargaannya. Salah satunya Anugerah Seni dari Pemerintah Republik Indonesia tahun 1970, Cultural Physics Award dari Pemerintah Australia tahun 1977, dan lain-lain. Alah, wih sastrawan toh. Oh, bentar. Karena kita anak sastra, kita harus menunjukkan dan memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke, selanjutnya kita harus pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke, Besti? Oke, baiklah. Jadi habis ini kita akan menjelaskan tentang salah satu mata kuliah dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yang berjudul Puisi. Jangan sampai ketinggalan ya. Bagi kalian yang suka membaca karya sastra, tentu tidak asing dengan puisi. Puisi mengandung kata-kata yang indah dan bermakna dalam, sehingga mengundang kekaguman pada pembacanya. Nah, supaya lebih paham, berikut adalah pengertian puisi menurut beberapa ahli. Yang pertama, ada H.B. Justin. Menurut beliau, puisi adalah suatu karya sastra yang diucapkan dengan sebuah perasaan yang di dalamnya mengandung suatu pikiran-pikiran dan sebuah tanggapan-tanggapan. Lalu, menurut Theodore Wadsworth, pemikiran puisi adalah suatu ekspresi yang konkret dan bersifat artistik dari sebuah pemikiran manusia dalam bahasa emosional dan berirama. Jadi, kesimpulannya adalah puisi merupakan salah satu karya sastra berupa tulisan yang di dalamnya terdapat ungkapan perasaan penulis kepada pembaca dan pendengar, sehingga puisi akan dibaca menggunakan gerakan dan penghayatan. Perlu kalian ketahui, puisi telah menghiasi dunia sastra sejak dahulu loh. Bahkan puisi sudah dituliskan dalam kitab-kitab suci kuno. Di India misalnya, pada tahun 1700 sampai 1200 sebelum Masehi ditemukan banyak karya kuno dari Veda India. Dan ada juga di Zoroaster Gathas pada tahun 1200 sampai 900 sebelum Masehi, serta di Odyssey pada tahun 800 sampai 675 sebelum Masehi. Tampaknya telah disusun dalam bentuk puisi untuk membantu menghafal dan berbicara lisan dalam masa prasejarah dan prasyarakat kuno ini. Puisi muncul di antara catatan-catatan paling awal kebudayaan paling melek huruf. Dengan puitis, fragmen-fragmen yang ditemukan pada awal monoloid, runestones, dan stele. Puisi yang tertua adalah epos Gilgamesh dari milenium ketiga sebelum Masehi di Sumeria, atau yang sekarang bisa kita sebut juga dengan Irak, yang ditulis dalam naskah tulisan kuno berbentuk baji pada tablet tanah liat dan kemudian menjadi papirus. Upaya para pemikir kuno untuk menentukan apa yang membuat puisi khas sebagai bentuk dan apa yang membedakan puisi yang baik dan buruk mengakibatkan dalam puisi terdapat studi tentang estetika puisi. Selanjutnya, ada beragam tujuan penulis menciptakan puisi. Namun, kebanyakan puisi ditulis untuk mengekspresikan perasaan dan pemikiran sang penulis kepada publik ataupun dinikmati sendiri.
Tujuan puisi yang pertama yaitu sebagai media untuk mengkritik kehidupan sosial dan berubahnya. Kedua, memberikan gambaran kepada pembaca mengenai suatu hal yang disampaikan penyair. Ketiga, memberikan motivasi kepada pembaca agar mampu mengekspresikan karya sastra. Nah, jika kalian ingin membuat puisi, harus memperhatikan dua struktur, yaitu struktur batin dan struktur fisik. Dalam struktur batin itu sendiri, ada 4 macamnya. Yang pertama, tema. Tema merupakan unsur pertama dalam puisi karena dapat menjelaskan makna yang ingin disampaikan oleh seorang penyair, di mana medianya berupa bahasa. Yang kedua, ada rasa. Rasa merupakan sikap sang penyair terhadap suatu masalah yang diungkapkan dalam puisi. Yang ketiga, ada nada. Sikap penyair terhadap audiensnya sangat berkaitan dengan makna dan rasa. Melalui nada, seorang penyair dapat menyampaikan suatu puisi dengan nada mendikte, menggurui, memandang rendah, dan sikap lainnya terhadap audiens. Yang keempat, ada tujuan. Tujuan, maksud, amanat adalah suatu pesan yang ingin disampaikan oleh sang penyair kepada audiensnya. Yang selanjutnya ada struktur fisik. Struktur fisik suatu puisi disebut juga dengan metode penyampaian hakikat suatu puisi yang terdiri dari beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama ada perwajahan puisi. Bentuk format suatu puisi seperti pengaturan baris, tepi kanan kiri, halaman yang tidak dipenuhi kata-kata termasuk dalam perwajahan puisi atau topografi. Yang kedua, ada diksi. Diksi adalah pemilihan kata yang dilakukan oleh sang penyair dalam mengungkapkan puisinya, sehingga didapatkan efek sesuai yang diinginkan. Yang ketiga, ada imaji. Imaji merupakan susunan kata dalam puisi yang bisa mengungkapkan pengalaman indrawi sang penyair, pendengaran, penglihatan, dan perasaan sehingga dapat mempengaruhi audiens seolah-olah merasakan yang dialami sang penyair. Yang keempat, ada kata konkret. Kata konkret merupakan bentuk kata yang ditangkap oleh indera manusia sehingga dapat menimbulkan imaji. Yang kelima, terdapat gaya bahasa. Penggunaan bahasa yang bisa menimbulkan efek dalam konotasi tertentu dengan bahasa figuratif sehingga mengandung banyak sekali makna. Yang terakhir nih, ada rima atau irama. Merupakan adanya persamaan bunyi dalam penyampaian puisi baik di awal, tengah, maupun di akhir puisi. Nah, sekarang sudah paham kan bagaimana sejarah, tujuan, dan hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembentukan puisi. Oke, sekarang rekan saya Justice akan membacakan sebuah puisi dari sastrawan Indonesia. Dan begitupun saya, Ervita Nuswantari, akan membacakan puisi dengan karangannya sendiri. Mari kita saksikan, cekidot. Sebuah jaket berlumur darah, karya Taufik Ismail. Sebuah jaket berlumur darah, kami semua telah menatapmu, telah berbagi duka yang agung dalam kepedihan bertahun-tahun. Sebuah sungai membatasi kita. Di bawah terik matahari Jakarta, antara kebebasan dan penindasan berlapis senjata dan sungkur baja. Akan murkah kita sekarang seraya mengucapkan selamat tinggal perjuangan. Beri
membuktikan setia pada tirani dan mengenakan baju kebesaran pelayan? Spanduk kumal itu, ya, spanduk kumal itu kami semua telah menatapmu. Di atas bangunan-bangunan menunduk bendera setengah tiang. Pesan itu telah sampai kemana-mana melalui kendaraan yang melintas, abang-abang beca, kuli-kuli pelabuhan, teriakan-teriakan di atas bis kota, pawai-pawai perkasa. Prosesi jenazah ke pemakaman, mereka berkata, semua berkata, lanjutkan perjuangan. (1966) Kampung Halaman, karya Terbitan Nuswantara. Dalam ratusan kilometer membentang jauh, selalu kutipkan rindu pada hembusan angin. Selalu aku bincangkan di sela doa untukmu, keluargaku. Angin yang menyapa mengungkapkan kata rindu. Duhai angin, pergilah. Sampaikanlah salam rinduku kepadanya, bahwa aku rindu pada mereka. Rumah bukanlah tempat, melainkan orang yang ada di dalamnya. Kebersamaan adalah momen terpenting. Keluarga menjadi mahakarya terbaik dari alam semesta. Nah, gimana nih pembacaan puisi kita tadi? Penuh dengan penghayatan, berperasaan, dan menggunakan intonasi yang pas, bukan? Bener banget tuh. Sekarang giliran kalian yang harus membuat puisi dan membacakannya dengan baik dan benar. Nanti jangan lupa spill di sosmed kalian ya. Udah, kita closing dulu. Oh iya ya, sampai lupa. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga video pembelajaran kita dapat memberi manfaat lebih bagi kalian yang nonton. Dan juga kami berharap kalian semua dapat mengimplementasikan hasil belajar puisi kalian serta dapat mempublikasikannya. Oke? Kami akhiri dulu. See you.